Maka setiap sesuatu itu tentu ada keterlibatan Allah. Inilah yang dimaksud bahwa kalau orang itu terhijab, maka dia tidak akan bisa menyaksikan Allah itu tadi. Yang dia saksikan adalah bayangan itu. Jadi ketika dia melihat benda, misalnya melihat rumah, maka yang tampak rumah. Ketika melihat manusia bisa berjalan, maka yang tampak adalah manusianya. Maka dia tidak tampak bahwa Allah itulah yang menggerakkan dia, Allah itulah yang menciptakan dia, bahwa Allah itulah yang telah membuat segala sesuatu menjadi berfungsi dan nampak nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hikam karangan Ibnu Athaillah yang sekarang masuk ke hikmah yang ke-15. Yang ke-15 ini Ibnu Athaillah mengatakan mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Di antara hal yang menunjukkan qaharnya Allah, sifat qaharnya Allah. Sifat qahar itu sifat yang Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bisa melalui sebab, bisa tanpa melalui sebab. Itu qaharnya Allah. Dan pasti apa yang Allah kehendaki itu dengan kudrahnya itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, di antara hal yang menunjukkan qaharnya Allah itu adalah yaitu bahwa engkau, artinya manusia itu, sebagian manusia, engkau terhijab dari melihat Allah atau menyaksikan Allah disebabkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Bima laysa biwujudin, bimawjudin, dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Apa yang dimaksud Ibnu Athaillah? Jadi sebenarnya tidak ada yang lalu bisa menghijab Allah. Artinya manusia itu kalau dia tidak bisa menyaksikan Allah, itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya aneh itu, aneh. Karena bagaimana mungkin ada makhluk, ada manusia yang tidak bisa menyaksikan Allah, tidak bisa menyaksikan Allah. Artinya menyaksikan bahwa Allah itu berkuasa menciptakan segala sesuatu, bahwa orang itu hidup atas keterlibatan Allah, bahwa orang itu bisa berbuat sesuatu itu karena keterlibatan Allah. Nah, artinya bahwa itu sebenarnya sesuatu yang aneh. Kalau ada orang yang terhijab, terhalang untuk menyaksikan Allah dengan adanya makhluk. Padahal makhluk itu sebenarnya sesuatu yang secara hakikat tidak ada.
Oleh karena itu dalam hadis kan ada dalam hadis Muslim, ada dalam Sahih Bukhari juga ada dikatakan bahwa ala kullu syai'in ma khalallah batilun wa kullu na'imin la mahalata zailun. Ingatlah, setiap sesuatu yang selain Allah itu palsu belaka. Artinya tidak benar-benar ada. Dan setiap kenikmatan itu pasti akan lenyap. Artinya sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi, berarti itu sebenarnya tidak ada. Secara hakikat tidak ada. Artinya seperti kita manusia dari tidak ada menjadi ada karena diadakan oleh Allah, lalu tidak ada kembali. Nah, itu sebenarnya tidak benar-benar ada secara hakikat. Sama dengan bayangan dari sebuah tongkat misalnya. Nah, bayangan itu tergantung tongkat. Manakala tongkat tidak ada, maka tidak ada bayangan. Atau ada tongkat tapi tidak ada yang membayangi sinar, maka tidak ada juga bayangan itu. Sehingga bisa dikatakan bayangan itu sesuatu yang tidak ada. Nah, di sini dikatakan bahwa sebenarnya bagian dari kemahakuasaan Allah, yaitu manusia terhijab dari menyaksikan Allah dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Jadi begini, gambarannya itu begini. Bahwa alam ini atau makhluk ini semuanya kan disokong oleh Allah. Artinya ada itu karena Allah. Manusia bergerak juga karena Allah. Hidup manusia juga karena Allah. Nah, artinya sebenarnya kan di alam ini kalau kita lihat, kalau kita saksikan, itu sebenarnya kan semuanya serba Allah. Serba Allah. Ketika kita misalnya melihat makhluk hidup, maka kita akan menyaksikan bahwa Allah itu telah menghidupkan makhluk itu. Ketika kita menyaksikan diri kita, jantung itu berdetak. Jantung berdetak. Padahal kita tidak bisa mengontrol jantung berdetak untuk berhenti atau berdetak. Siapa yang lalu membuat itu? Allah. Berarti itu keterlibatan Allah semua. Nah, kalau ada orang lalu tidak bisa menyaksikan keterlibatan Allah ini, kan keterlaluan. Keterlaluan. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa seolah-olah dia terhijab dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Penghalangnya itu tidak ada. Biasanya kalau orang itu bisa terhijab, terhalang dengan sesuatu yang nyata, misalnya tembok, atau misalnya rumah misalnya, atau gedung yang tinggi misalnya, itu terhalang, itu maklum. Tapi sekarang sesuatu orang bisa terhalang menyaksikan Allah dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Sementara semua makhluk itu tergantung kepada Allah. Sehingga dikatakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti bahwa fa idza arafna anna kulla syai'in fi hadzal kaun munawwirun binurillah famal ladzi yahjubuka idzan anhu. Jadi ketika kita tahu, kita memaklumi bahwa setiap sesuatu itu adalah disokong oleh Allah, artinya disinari dengan nurnya Allah, bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada Allah, maka bagaimana mungkin lalu ada orang terhijab dari menyaksikan Allah. Nah, ketika misalnya kita makan, kan mestinya kita merasa bahwa kita bisa makan
merasakan nikmatnya makan itu kan harus muncul di perasaan kita bahwa itu adalah perannya Allah. Bahwa itu perannya Allah. Kalau tidak ada perannya Allah, tentu tidak bisa makan. Tentu tidak bisa merasakan nikmatnya makan. Nah, itu artinya bahwa Allah itu tidak bisa dilepaskan dari segala sesuatu. Nah, sehingga maka tidak ada orang yang mestinya itu terhijab itu. Yang terhijab. Karena kalau kita melihat apa saja ya mestinya dia menyaksikan Allah. Kita melihat sebuah misalnya ada orang pintar luar biasa misalnya, itu kita akan mengatakan bahwa itu karena pertolongannya Allah. Kalau tidak karena pertolongannya Allah, kalau tidak karena ilmunya Allah yang dikaruniakan ke dia, tentu dia tidak bisa apa-apa. Begitu juga orang mendapatkan rezeki dari Allah. Kalau tidak karena karunia Allah, tentu tidak akan dia mendapatkan rezeki dari Allah. Maka setiap sesuatu itu tentu ada keterlibatan Allah. Inilah yang dimaksud bahwa kalau orang itu terhijab, maka dia tidak akan bisa menyaksikan Allah itu tadi. Yang dia saksikan adalah bayangan itu. Jadi ketika dia melihat benda, misalnya melihat rumah, maka yang tampak rumah. Ketika melihat manusia bisa berjalan, maka yang tampak adalah manusianya. Maka dia tidak tampak bahwa Allah itulah yang menggerakkan dia. Allah itulah yang menciptakan dia. Bahwa Allah itulah yang telah membuat segala sesuatu menjadi berfungsi dan nampak nyata. Nah, itu dengan demikian maka orang yang bisa menyaksikan itu semua ini orang tidak terhijab. Artinya orang yang tidak terhalang oleh Allah. Artinya ketika misalnya kita lalu sholat, maka akan nampak ke kita bahwa kita betul-betul hanya sholat kepada Allah. Kita menafikan, menganggap tidak ada yang lain itu. Yang ada adalah bahwa kita sedang sholat menyembah Allah. Sembah sujud kita itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Nah, kalau seperti itu pandangan kita, tentu kita akan senang kepada Allah, bahagia. Bahagianya kenapa? Kita tidak perlu takut misalnya terhadap sesuatu, karena sesuatu itu terjadi karena Allah. Sesuatu itu bisa berfungsi karena disokong oleh Allah. Sesuatu itu bisa berbuat apapun itu karena juga perannya Allah. Nah, sehingga kita tidak takut dengan apapun. Selain itu juga permintaan kita itu hanya kepada Allah akhirnya. Hanya kepada Allah. Karena yang bisa membuat itu semua Allah. Termasuk misalnya ketika kita dibenci tanpa kesalahan, lalu dibenci oleh orang lain, maka permintaannya itu kepada Allah, sehingga Allah lah yang bisa menghentikan itu semua. Nah, kalau orang punya pikiran seperti ini, maka dia hatinya akan terpaut dengan Allah. Terpaut dengan Allah. Sehingga ketika misalnya berdagang, lalu pikirannya bahwa yang bisa membuat dagangan saya itu laris ya Allah. Orang bisa datang ke saya karena juga perannya Allah. Jadi akhirnya ya yang nampak itu Allah. Yang nampak itu Allah. Ketika dia sujud misalnya, ya perasaannya itu ya betul-betul sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Sehingga dia hanya pikirannya itu yang dia saksikan itu hanya menyaksikan Allah saja. Sehingga kesenangannya dia semata-mata kesenangan kepada Allah. Nah, sedangkan makhluk itu tidak betul-betul ada.
Nah, kalau kita baca dalam Quran misalnya surat Al-Hadid ayat 3, di situ ada kalimat, ada ayat mengatakan huwal awwal wal akhiru wad dhahir wal batin. Allah itu maha dhahir. Allah itu maha tampak. Artinya bahwa jejak, bahwa perannya Allah, keterlibatan Allah pada semua yang ada, semua yang Allah ciptakan itu nyata. Nyata. Sehingga dikatakan kalau ada sekarang orang tidak bisa menyaksikan itu, tidak bisa menyaksikan keterlibatan Allah itu, berarti dia sebenarnya terhalang oleh sesuatu yang memang tidak ada. Lalu apa yang ada? Hayalan kita. Sehingga ketika orang melihat gunung yang indah misalnya, lalu dia terpesona dengan gunungnya, maka ya terpesona dengan hayalannya. Tetapi manakala dia melihat gunung, tiba-tiba terpesona dengan Allah yang maha indah, maka itulah yang sebenarnya nyata. Sehingga nampak di situ, nampak bahwa semuanya itu terjadi karena peran-perannya Allah. Nah, orang kalau sudah kadung terpesona dengan Allah itu bisa melupakan segala sesuatu, lupa betul. Jadi ada dulu di zamannya Nabi Isa itu, kalau tidak keliru zamannya Nabi Isa, ada orang berdoa kepada Allah, ya Allah, ini bukan orang alim ya, orang biasa saja dia berdoa, tapi kadung senangnya kepada Allah dia berdoa, ya Allah, karuniakanlah kami cintamu sedikit saja, cinta sedikit saja. Jadi dia terus berdoa sampai Nabi Isa itu lalu mikir, minta cinta yang sedikit saja berulang-ulang, Allah tidak memberikan itu. Lalu Nabi Isa itu munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon orang yang memohon, meminta agar diberikan cinta kepada Allah itu, yang sedikit itu diberi. Nah, karena yang berdoa itu seorang Nabi, lalu Allah mengabulkan. Diberilah oleh Allah orang ini cinta kepada Allah, sedikit, sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Lalu pergilah Nabi Isa. 1 tahun kemudian Nabi Isa itu lewat di tempat itu. Nah, ketika lewat, Nabi Isa tanya, mana dulu orang yang berdoa minta sedikit cinta itu, cinta kepada Allah yang sedikit itu? Katanya orang-orang di sekitar itu, orangnya sudah dianggap oleh orang itu dianggap stres ya. Stres karena dia itu sudah tidak ingat apa-apa, tidak ingat kecuali Allah. Nah, artinya orang ini saking terpesonanya kepada Allah, maka mengabaikan segala sesuatu, menjadi hilang segala sesuatu itu dalam pikirannya. Yang nampak dalam pikirannya itu adalah Allah. Nah, ini orang yang lalu betul-betul menyaksikan Allah, sehingga yang lain itu dianggap tidak ada, ya, dianggap tidak ada. Dan memang dalam pikirannya memang tidak ada, kalau dalam pikirannya itu tidak ada. Dalam pikirannya tidak ada, sehingga dia tidak memandang itu. Nah, orang itu bisa melakukan sesuatu karena ada kan dalam pikirannya. Saya contohkan misalnya, Nabi Isa itu pernah dicaci maki habis-habisan, Terus pengikutnya itu tidak terima. Ya Nabi Allah, balas ya Nabi Allah, balas kan. Engkau tidak seperti itu, balas caci maki. Artinya jelaskan dan artinya karena dia pengikutnya caci maki juga itu maksudnya.
Lalu katanya Nabi Isa, saya itu tidak bisa caci maki karena di dalam hati saya dan pikiran saya tentang caci maki itu tidak ada. Saya hanya yang ada dalam pikiran saja yang baik-baik. Sehingga lisan saya itu tidak bisa diajari untuk caci maki. Nah, sama dengan itu. Karena orang ini sudah terpesona dengan Allah, pikirannya itu yang ada adalah menyaksikan Allah. Ingatannya hanya kepada Allah. Yang lain itu tidak ada. Nah, ini orang yang tidak terhijab artinya. Orang yang tidak terhijab oleh makhluk. Nah, jadi kalau ada orang misalnya minum obat lalu menganggap dalam pikirannya saja, meskipun tidak terlontar dalam hatinya, pikirannya itu yang menyembuhkan itu adalah obat, berarti dia terhijab dari Allah. Tapi kalau lalu pikirannya yang menyembuhkan Allah dengan keyakinan betul, bukan dibuat-buat, bukan di lisan, keyakinannya betul bahwa yang menyembuhkan Allah, bahwa kita diperintah untuk berobat itu perintah Allah dan Rasulnya. Kalau sakit ya berobat, itu sebab. Nah, itu kalau orang meyakini bahwa yang menyembuhkan Allah, nah itu orang tidak terhijab. Sama dengan kalau orang dapat rizki karena dia hasil melakukan ini itu dia mendapatkan rizki. Dia tidak berpikir bahwa rizki itu yang ngasih Allah. Yang ngasih Allah. Nah, kalau orang itu tidak terhijab, itu meski dalam hidupnya itu ya syukur terus kepada Allah. Pasti syukur. Pasti syukur. Coba apa yang tidak bisa disyukuri? Kita duduk di sini ini saja, itu sudah syukurnya luar biasa. Karena kita bisa duduk. Yang membuat kita bisa duduk itu ya Allah. Yang membuat kita juga bisa duduk Allah. Yang bisa jantung kita masih berdetak ya Allah. Yang bisa kita masih mendengar ya Allah. Maka itulah yang dikatakan oleh para ulama, bahwa kalau orang itu sadar tidak terhijab oleh Allah, maka semua yang ada ini serba Allah. Serba Allah. Tidak bisa Allah itu ditinggalkan, sehingga orang itu hanya menyaksikan Allah, tidak menyaksikan yang lain. Sehingga kalau lalu dia bisa berzikir maka semata-mata itu karena pertolongannya Allah. Kalau bisa sholat berdiri dengan lama misalnya, itu juga karena pertolongannya Allah. Nah, kalau kita sudah disentuh pikiran kita dengan serba Allah, maka apa yang tidak membuat kita bahagia hidup di dunia ini? Tentu akan bahagia terus. Kita akan merasakan senang kepada Allah, karena semuanya itu sudah atas pertolongannya Allah. Tetapi kalau orang itu lalu terhijab dari Allah, maka penglihatan itu tidak akan menyaksikan Allah. Pendengaran juga tidak bisa berfungsi, dan semuanya itu tidak berfungsi. Inilah yang lalu dikatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Kalau sudah seperti itu ya seperti binatang, dan bahkan lebih dari binatang. Karena sudah ya hati sudah tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, terus telinga juga tidak berfungsi. Sehingga kata Imam Ali itu, sebenarnya kalau ingin menyaksikan kehebatannya Allah itu, ya tidak perlu meninggal dulu. Tidak perlu misalnya ke langit untuk menyaksikan keajaiban di langit, tidak perlu. Di bumi itu sudah luar biasa menyaksikan kehebatannya Allah. Nah, persoalannya adalah kalau kita bisa menyaksikan, ya itu berarti kita tidak terhijab. Kalaupun terhijab, ya terhijab tidak terlalu tebal kira-kira hijabnya. Nah, ada orang yang tidak terhijab berarti bisa menyaksikan. Kalau kita tidak bisa menyaksikan, berarti kita tetap dianggap terhijab oleh
terhijab oleh makhluk itu. Jadi makhluk telah menghijab kita. Kita menyaksikan sesuatu tetapi tidak menyaksikan Allah itu. Nah, apa di antara sebab kita itu terhijab dari Allah? Termasuk adalah perbuatan maksiat yang kita bangga dengan maksiat itu. Atau kita sombong, sudah bermaksiat sombong, sudah bermaksiat malah durhaka, menentang kebenaran. Nah, itu bisa menghijab kita. Kalau misalnya lalu kita maksiat, selama kita tidak terhijab, kita akan disadarkan oleh Allah untuk bertobat, Nah, itu artinya orang tidak terhijab. Bahwa misalnya kita melakukan kemaksiatan, tiba-tiba oleh Allah dikaruniai bisa bertobat. Nah, itu orang tidak termasuk orang yang terhijab meskipun dia melakukan maksiat. Jadi dikatakan orang yang terhijab itu apabila tidak menyaksikan Allah. Nah, sebenarnya lalu menjadi aneh kalau lalu ada orang yang terhijab menyaksikan Allah, sementara Allah itu ad-dhahir. Allah mensifati dirinya dengan ad-dhahir, maha tampak, maha jelas Allah itu. Nah, jadi orang-orang yang dikaruniai terangkat hijabnya itu, terangkat penghalangnya itu, dia akan menyaksikan Allah. Dan sebenarnya itu kan sebenarnya ada nur Allah. Misalnya makhluk, semua makhluk itu kan bertasbih kepada Allah, bertasbih. Jadi semua makhluknya Allah itu bertasbih. Semua termasuk tumbuh-tumbuhan bertasbih kepada Allah. Jadi kalau seandainya kita dikaruniai kayak Nabi Sulaiman, maka kita akan mendengar tasbihnya binatang itu akan tahu. Termasuk kalau di zaman agak akhir itu Imam Sya'rani yang dikaruniai oleh Allah bisa mendengar tasbihnya ikan di lautan, dan semua jenis binatang dia dengar tasbihnya itu. Nah, itu artinya bahwa tidak adalah sesuatu yang tidak menampakkan keterlibatan Allah itu. Nah, sekarang kalau orang tidak bisa melihat, menyaksikan keterlibatan Allah itu, nah itu sebenarnya keterlaluan. Dan apa yang menyebabkan itu? Diantaranya maksiat kepada Allah. Yang kedua, kita terpesona dengan syahwat kita. Syahwat itulah yang lalu membuat kita itu semakin terhalang untuk menyaksikan Allah. Lebih bisa menyaksikan makhluk. Kayak orang diberi mobil oleh orang lain, terpesona betul, senang betul, tapi senang sama mobilnya. Sehingga karena senang sama mobilnya lupa sama pemberi mobil. Gitu. Kalau seandainya manusia tersinggung ya, mobilnya disenangi, terpesona dengan mobil, tetapi yang memberi dilupakan. Nah, itu kan tidak betul. Nah, mestinya orang itu begitu melihat mobil yang dia saksikan, tentu dia akan melihat yang memberi mobil itu, akan tampak dalam pikirannya itu pemberi mobil. Sama dengan orang lalu misalnya dikaruniai oleh Allah bisa berjalan, maka yang tampak adalah bahwa itu disokong oleh Allah. Itu karena perannya Allah. Nah, itu nampaknya kalau sudah seperti itu, nah orang itu bisa artinya menyaksikan Allah, bisa melihat Allah. Nah, inilah maka dikatakan di sini bahwa termasuk bagian daripada kemahakuasaan Allah, orang bisa terhalang melihat Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Jadi Allah menghijab dia dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada.
Yang tidak betul-betul ada. Karena yang betul-betul ada itu hanya Allah. Hanya Allah yang betul-betul ada. Karena Allah itu al-awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Kalau manusia mengenal awal, mengenal akhir. Kita ketika awal ya lahir, ketika meninggal ya, ketika awal ya lahir, ketika akhirnya yaitu ketika meninggal, yaitu kenal awal dan akhir. Kalau Allah enggak, al-awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Jadi artinya kalau semua makhluk itu ada awalnya, ada akhirnya. Dan itulah makanya makhluk itu tidak dianggap betul-betul ada. Barangkali sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Ya. Tadi disampaikan bahwa katakanlah kita itu disokong oleh Allah. Apa itu menyangkut yang baik juga dan yang tidak baik? Misalkan kita hadir ke sini itu atau ada puasa yang jelek-jelek itu gimana itu? Ya, pertama kita kan percaya bahwa qada dan qadar Allah wajib ya, bahwa yang menentukan segala sesuatu itu Allah, bahwa kita diberi kekuatan itu Allah ya, bahwa yang menakdirkan sesuatu itu Allah. Kita harus percaya itu. Karena kalau tidak percaya berarti tidak beriman. Kalau tidak percaya dengan qada dan qadar Allah maka faqad kafara, katanya Imam Hasan bin Ali, putranya Imam Ali itu. Tetapi kalau lalu membawa kemaksiatan yang dilakukan dirinya kepada Allah, nah itu yang namanya termasuk pidana artinya seharusnya. Orang yang tidak waras yang mengerjakan dirinya lalu dibawa, yang disalahkan Allahnya, yang disalahkan Allahnya. Bahwa Allah memberikan kekuatan, menakdirkan sesuatu, ya harus percaya itu. Tetapi tidak boleh kita itu membawa kemaksiatan kita, perbuatan dosa itu lalu dibawa menuju bahwa itu adalah perbuatannya Allah. Jadi ada kehendak Allah, tetapi Allah tidak ridha. Artinya ketika misalnya kita melakukan kemaksiatan, tentu itu tidak terlepas dari Allah. Kan tidak ada di muka bumi ini terjadi sesuatu itu kecuali atas kehendak Allah. Kalau sampai ada sesuatu terjadi di muka bumi ini tanpa keterlibatan Allah, berarti ada yang berkuasa di muka bumi ini selain Allah. Tetapi Allah itu tidak ridha dengan perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah. Sehingga tidak boleh perbuatan maksiat itu dituduhkan kepada Allah. Karena Allah tidak ridha terhadap perbuatan maksiat. Jadi begitu terkait dengan yang qada dan qadar Allah. Seperti pelacur Ya. Ya. Jadi sama dengan itu semua. Jadi semuanya itu adalah terjadi tetap bahwa orang bisa berbuat itu adalah tetap dalam kekuasaannya Allah. Karena kalau lalu ada orang berbuat di luar kekuasaannya Allah, berarti ada orang yang berkuasa selain Allah. Tetapi kan Allah tidak mau dengan perbuatan yang maksiat, yang durhaka kepada Allah. Tetap Allah tidak ridha, tetap tidak ridha dengan perbuatan. Bahwa segala sesuatu itu dalam genggaman Allah, sehingga semuanya mesti ada keterlibatan Allah. Bahwa tetap ada garisnya secara syariat bahwa perbuatan yang maksiat itu tetap ada hukumannya, karena tidak boleh perbuatan maksiat misalnya dibawa itu menuju kepada Allah, yang disangkahkan itu Allah.
Yang berbuat dirinya kok yang mau disalahkan itu Allah. Itu yang tidak boleh. Itu. Ada yang lain? Barangkali itu. Jadi intinya bahwa kita harus bisa melatih diri untuk secara perlahan-lahan menghilangkan hijab itu, penghalang itu, sehingga kita bisa menyaksikan Allah, keterlibatan Allah dalam apapun. Sehingga ketika kita misalnya mau rizki Allah, ya tentu minta kepada Allah, tidak lalu mencelakai orang lain. Jadi itu akhirnya kita berpikirnya itu adalah semuanya tertuju kepada Allah. Mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.